Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gatra Official. Yaitu di video kali ini kita akan membahas tentang bisnis teknologi, yaitu peluang bisnis teknologi untuk masa depan. Okey, kita lanjut aja ke pembahasan. Jadi yang pertama yaitu membangun bisnis dengan teknologi. Jadi membangun bisnis dengan teknologi adalah proses mengintegrasikan teknologi ke dalam berbagai aspek bisnis untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, daya saing. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan, analitika data, Internet of Things ataupun IoT dan lainnya untuk menciptakan solusi yang lebih baik, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memanfaatkan teknologi secara efektif. Bisnis dapat tumbuh lebih cepat, mengurangi biaya operasional dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Jadi langkah-langkah yaitu kita untuk membangun bisnis dengan teknologi, yaitu dasarnya yang pertama yaitu penerapan sistem digital. Jadi maksud daripada penerapan sistem digital ini ialah dalam bisnis melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya termasuk CRM. Apa yang dimaksud dengan CRM? CRM ini ialah Customer Relationship Management. Jadi untuk manajemen pelanggan, sistem manajemen persediaan, pembayaran digital, analitika data dan manajemen proyek. Dengan sistem digital, bisnis meningkatkan kinerja operasional, merespon perubahan pasar dengan cepat dan menciptakan nilai tumbuh bagi pelanggan. Dan yang kedua yaitu adaptasi menuju perubahan digital, yaitu proses penting di mana bisnis harus berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk tetap bersaing. Ini melibatkan fleksibilitas, inovasi, pendidikan karyawan. Jadi fokus pada pengalaman pelanggan dan keamanan data dengan strategi adaptasi yang tepat. Jadi bisnis ini dapat memanfaatkan perubahan digital untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Okey. Kita lanjut slide kedua, iaitu inovasi dalam teknologi bisnis. Jadi inovasi dalam teknologi bisnis merupakan proses menciptakan solusi baru dan meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi yang baru dan atau ditingkatkan. Dengan mengalokasikan sebagian anggaran untuk inovasi, perusahaan dapat memperkembangkan produk atau layanan yang lebih baik, mempercepat proses bisnis dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Inovasi teknologi memainkan peran kunci dalam memungkinkan bisnis untuk tetap relevan, bersaing dan berkembang di pasar yang terus berubah. Selanjutnya yaitu analisa untuk keputusan bisnis. Analisa keputusan bisnis melibatkan pengumpulan dan evaluasi data untuk membuat keputusan yang informasional dan berbasis fakta. Dengan analisis yang tepat, bisnis dapat mengidentifikasi peluang, mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja operasional. Keputusan bisnis yang dapat didasarkan pada analisis yang cermat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efektif. Jadi apa-apa saja strategi efektif pengumpulan data? Yang pertama yaitu mengidentifikasi pola dan tren bisnis. Identifikasi pola dan tren bisnis melibatkan analisis data untuk menemukan pola berulang dalam perilaku bisnis dan memprediksi tren masa depan. Ini melibatkan pengumpulan, penyajian dan interpretasi data untuk memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan. Dengan memahami pola dan tren bisnis, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional dan mengantisipasi perubahan pasar. Yang kedua yaitu strategi efektif untuk pengumpulan data, yaitu keamanan data dalam analisa data.
Jadi keamanan data dalam analisis data adalah langkah-langkah untuk melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah, perubahan atau kerusakan melalui enkripsi, kontrol akses, pemantauan aktivitas pengguna dan kepatuhan regulasi privasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan bisnis. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, iaitu memanfaatkan data untuk kompetitif. Memanfaatkan data untuk keunggulan kompetitif melibatkan penggunaan informasi dari analisis data untuk strategi efektif, efisiensi operasional dan respon cepat terhadap perubahan pasar. Ini memungkinkan inovasi, personalisasi layanan dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dan selanjutnya iaitu membangun keamanan dan transparansi. Jadi membangun keamanan dan transparansi ini dalam bisnis melibatkan penerapan praktik keamanan data yang kuat dan komunikasi terbuka yang jujur. Dengan komunikasi terbuka yang jujur, bisnis ini dapat melindungi informasi sensitif, mencegah serangan siber, memperkuat kepercayaan pelanggan dan membangun hubungan yang langgeng dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya iaitu kecerdasan buatan di dunia bisnis. Yang pertama iaitu strategi teknologi sesuai dengan bisnis. Jadi penerapan kecerdasan buatan dalam strategi teknologi bisnis melibatkan penggunaan algoritma dan analitika untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengidentifikasi peluang pasar. Dengan menyelaraskan teknologi kecerdasan buatan dengan tujuan bisnis, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Yang kedua, kecerdasan buatan dalam proses bisnis. Jadi integrasi kecerdasan buatan dalam proses bisnis memungkinkan otomatisasi tugas rutin, analisis data yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam setiap tahap operasional. Bisnis ini dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia dan merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, inovasi untuk pengguna. Jadi inovasi untuk pengguna ini ada mengelola keamanan transaksi. Yang pertama, namanya itu autentikasi multifaktor. Autentifikasi multifaktor ini menggunakan metode autentifikasi yang melibatkan lebih dari satu faktor seperti kombinasi kata sandi, verifikasi SMS dan pemindaian sidik jari untuk memastikan keamanan transaksi dan mencegah akses yang tidak sah. Dan yang kedua, analisis prediktif. Menggunakan analisis data untuk kecerdasan buatan untuk memprediksi pola transaksi yang mencurigakan atau anomali yang tepat mengindalikasikan potensi penipuan sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang cepat dan tepat. Yang ketiga iaitu teknologi blockchain. Mengimplementasikan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi dan keamanan yang tinggi dalam transaksi. Jadi ini memastikan integritas data serta mengurangi risiko memanipulasi data untuk pemalsuan transaksi. Selanjutnya yaitu keamanan siber dalam bisnis digital. Jadi keamanan siber dalam bisnis digital tersebut melibatkan penggunaan sistem keamanan yang kuat, pelatihan karyawan, pemantauan aktif dan rencana pemulihan data untuk melindungi sistem dan data bisnis dari serangan siber. Dengan langkah-langkah proaktif ini, perusahaan dapat mengurangi risiko serangan, melindungi informasi sensitif dan memastikan kelangsungan operasional bisnis dalam lingkungan digital yang rentan terhadap ancaman siber. Selanjutnya yaitu menuju pembayaran masa depan. Pembayaran masa depan melibatkan solusi inovatif seperti pembayaran digital, teknologi blockchain,
pembayaran berbasis token, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam transaksi. Dengan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, pembayaran masa depan ditujukan untuk memberikan pengalaman pembayaran yang lebih efisien dan aman bagi konsumen dan bisnis. Jadi keamanan transaksi ini melibatkan langkah-langkah untuk melindungi data selama proses transaksi agar terhindar dari serangan akses tidak sah. Jadi selanjutnya iaitu kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas tadi, iaitu bahawa teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan bisnis moden. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selain itu, teknologi juga memungkinkan bisnis untuk mengembangkan inovasi baru, menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital dan memperluas jangkauan bisnis mereka secara global. Oleh karena itu, memahami dan mengintegrasikan teknologi dengan strategi bisnis menjadi kunci sukses dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan adaptif di era digital pada zaman sekarang ini. Okey, mungkin itu saja pembahasan dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like and share. Kembali lagi di video selanjutnya. Okey.